Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C Dari jurusan Kesehatan Masyarakat akan menampilkan sebuah video tugas mata kuliah kewarganegaraan dari Bapak Saleh Al-Hamid, SIP, MA. Selamat menyaksikan. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang berasal dari Pancasila. Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Lalu, bagaimana pengertian demokrasi menurut para ahlinya? Dalam The Advanced Learner Dictionary of Current English pada tahun 1988, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah yang pertama, country with principles of government in which all adult citizens share through their selected of representative. Yang kedua, country with government which encourage and allow right of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association. The assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the right of minorities. Yang ketiga, society in which there is treatment of each other by citizens as equals. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. Selanjutnya, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual. Seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefit of citizenship, atau pemerintahan oleh negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan bahwa a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau landasan pelaksanaan kekuatan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of demokrasi, konsep republikan dipandang sebagai the most generally popular form of the government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang mulia. Yang terakhir, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan? Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan 153, pemerintahan model kekaisaran Romawi, dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun demikian, pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-negara di Eropa. Selanjutnya mengenai alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa dalam demokrasi. Dan terakhir, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau otorasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil atau elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa.
Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma atau Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Materi selanjutnya tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945, yang akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan? Kita akan dapat menemukan jawabannya dalam uraian berikut. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental, dengan prinsip checks and balance, yang artinya saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perhatikanlah beberapa perubahan penting berikut ini. Berdasarkan uraian di atas, apa yang mengalami perubahan setelah amandemen UUD 1945? Jika diperhatikan, ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Berikut Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Perhatikan rumusan selengkapnya berikut ini. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki
sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa. Kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Ada 3. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman Al-Kanuni untuk mengadu bahwa tentara Sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada wanita tua itu, "Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur." Mendengar perkataan tersebut, wanita tua itu menjawab, "Saya mengira Baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku tidur dengan aman." Hikmah dalam humor, kisah dan pepatah 1998. Kisah di atas menunjukkan contoh pemimpin yang lemah, yakni pemimpin yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.